Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam sesi pembelajaran kita tentang telaah kritis epidemiologi. Pada sesi hari ini kita akan membahas mengenai critical appraisal dalam topik diagnosis of causation atau mendiagnosa hubungan sebab akibat. Ini adalah salah satu topik bagaimana kita melakukan penelaahan terhadap artikel hasil penelitian. Tentunya teman-teman sekalian, sebuah penelitian itu berangkat dari rasa ingin tahu, dari rasa penasaran terhadap sesuatu. Nah, rasa ingin tahu ini bisa berasal dari memang sesuatu hal ini belum diketahui, belum ada informasinya, belum terbukti, begitu, atau juga berangkat dari hal yang eh, masih diperdebatkan, masih dipertanyakan karena adanya perbedaan-perbedaan hasil penelitian. Sehingga penelitian diulang kembali dengan variabel-variabel yang serupa untuk melihat hasil mana yang kecenderungannya dari banyaknya perbedaan-perbedaan ini. Nah, berdasarkan hal tersebut, tentunya sebuah penelitian itu harus berkualitas, harus baik agar bisa memberikan informasi dari curiosity itu, dari rasa ingin tahu itu, baik hal yang masih baru ataupun hal yang masih dalam perdebatan. Penelitian tersebut harus memenuhi kaidah-kaidah agar bisa memberikan informasi yang sesuai. Jangan sampai terjadi kekeliruan informasi karena kesalahan-kesalahan dalam metode penelitian. Seperti apa kita melakukan telaah kritis dalam sebuah artikel, di mana tujuannya tentunya dengan kita mengetahui hal-hal tersebut, ketika kita meneliti pun kita bisa mempertimbangkan hal-hal itu. Nah, itulah yang akan kita bahas pada sesi hari ini tentang diagnosis of causation. Tentang diagnosis of causation. Nah, ini kita melakukan telaah kritis itu mengambil dari buku dari karangan Mark Elwood tentang critical appraisal of epidemiological studies and clinical trials yang third edition ya, edisi ketiganya. Ini merupakan buku bisa dibilang buku acuan utama dalam melakukan telaah kritis epidemiologi. Nah, teman-teman sekalian, pada sesi hari ini itu kita akan banyak membahas apa saja variabel-variabel yang dilakukan untuk melakukan telaah kritis. Nah, bagian-bagian pengkajian hubungan sebab akibat suatu penelitian. Yang pertama adalah what evidence do we have? Jadi, apa sih evidence yang sudah kita punya? Apa bukti-bukti yang sudah kita miliki di penelitian itu? Lalu membahas tentang internal validity, yaitu consideration of non-causal explanation, berarti membahas validitas internalnya untuk menjelaskan hubungan non-kausal. Yang ketiga, masih internal validity, tapi menjelaskan tentang positive features of causation. Jadi, fitur-fitur positif apa dari hubungan sebab akibat tersebut. Lalu yang keempat adalah tentang external validity, bagaimana hasil ini bisa digeneralisasikan of the result. Hasilnya digeneralisasikan pada kelompok di luar sampel. Gitu. Lalu yang kelima adalah comparison of the result with other evidence. Jadi membandingkan hasil ini dengan evidence-evidence yang lain. Yang keenam adalah assessing causal relationship and making decision. Mengakses, menegakkan hubungan kausal dan membuat keputusan. Yang ketujuh adalah some further application of the assessment of causality. Beberapa aplikasi untuk mengakses tentang hubungan kausal ini ya, hubungan sebab akibat. Nah, seperti apa teman-teman dari tujuh variabel ini itu akan kita ulas satu persatu ya, di mana setiap variabelnya ini dia punya masing-masing item pertanyaan yang bisa kita telaah begitu. Pada topik ini terdapat skema untuk menilai hubungan sebab akibat dalam kesehatan manusia. Jadi konteks kita dan beberapa contoh yang akan dijelaskan dalam topik ini itu berkaitan dengan kesehatan manusia.
Pendekatannya adalah bahwa diagnosis sebab akibat tergantung pada pertimbangan penjelasan kausal dan non-kausal untuk hubungan yang terlihat. Sehingga tadi kita membahas tentang hubungan yang non-kausal juga ya, bukan hubungan sebab akibat gitu maksudnya. Kesimpulannya, apakah suatu asosiasi tertentu yang dapat mencerminkan sebab akibat bukanlah ya atau tidak yang sesederhana itu, tetapi membutuhkan penilaian yang masuk akal dan probabilistik. Jadi kalau kita hanya ingin mendapatkan ya atau tidak, bermakna atau enggak, itu cukup secara statistik aja kita masukin angka-angka muncullah angka-angka tersebut. Oh, kalau segini berarti dia berhubungan signifikan, segini berarti dia tidak berhubungan signifikan. Tapi dalam telaah kritis itu bukan sesederhana itu. Kita mau menilai ya itu berhubungan itu apakah memang betul dia berhubungan atau memang ada kesalahan-kesalahan di dalamnya. Sudah tepatkah hasil tersebut di dalam dan bisakah hasil tersebut digeneralisasi keluar dan apakah keputusannya? Atau sebaliknya, pada hasil penelitian yang tidak ada hubungan, apakah iya betul tidak ada hubungan? Apakah dia juga sudah tepat untuk menggambarkan kondisi sampel di dalam, atau dia bisa juga dijelaskan keluar, digeneralisasi hasilnya keluar. Nah, itulah yang akan dilakukan dalam telaah kritis. Baik teman-teman, ada 20 pertanyaan yang dapat kita tinjau untuk menilai penyebab atau mendiagnosis hubungan sebab akibat. Nah, tadi ya diagnosis of causation ya, menjelaskan mendiagnosis hubungan sebab akibat. Dari 20 pertanyaan ini kita bagi menjadi beberapa hal pokok nih ya, ada deskripsi bukti. Deskripsi bukti ini kita melihat tadi bagian dari sini. Nah, ini ya, what evidence do we have? Deskripsi bukti apa aja pertanyaan yang harus kita telaah gitu, apa aja itemnya. Yang pertama adalah exposure or intervention. Apa sih yang menjadi exposure-nya, apa yang menjadi intervention-nya pada penelitian observasional misalnya kita melihat apa sih yang jadi exposure-nya, variabel independennya, lalu intervensinya apa pada penelitian intervensi atau eksperimen begitu. Kemudian yang kedua outcome-nya, apa hasilnya, apa dampaknya, apa variabel dependennya gitu. Jadi kita menilai apa exposure dalam penelitian tersebut, apa outcome-nya. Lalu desain studinya, apa desain studi yang digunakan oleh peneliti tersebut ya. Apakah menggunakan desain studi observasional, bisa case control, bisa cohort, atau desain studi eksperimen, kuasi eksperimen, atau randomized control trial. Nah, semua desain studi itu sudah kita ketahui pada sesi yang sebelumnya ya. Kemudian studi population, siapa populasi dalam penelitian ini? Karena ini akan berkaitan dengan apakah hasil ini bisa digeneralisasikan kepada populasi. Lalu main result, apa hasil utama dari penelitian ini? Ini dalam deskripsi bukti. Kemudian yang kedua adalah variabel validitas internal tentang pertimbangan penjelasan non kausal ya tadi non kausal ya saat di variabel awal tuh. Nah, apa saja pertimbangan non kausal? Yang pertama yaitu ada bias observe, ada bias pengamatan. Apakah hasil tersebut cenderung dipengaruhi oleh bias observasi atau tidak? Jadi kita hasil yang didapatkan itu apakah karena ada pengaruh bias observasi di dalamnya atau tidak, bias pengamatan atau tidak. Kesalahan dalam pengamatan, waktu yang ditentukan ketika pengamatan itu juga akan menyebabkan hasil yang bisa berbeda, oleh karenanya harus dipertimbangkan. Yang ketujuh adalah confounding. Jadi apakah hasil ini kemungkinan akan dipengaruhi karena adanya faktor perancu atau confounder, di mana kita mengingat kembali ya teman-teman tentang confounder. Confounder adalah variabel yang dia berhubungan dengan variabel independen kita, dia ada kaitannya gitu ya, dan dia pun posisinya adalah menyebabkan outcome kita. Misalnya kita punya variabel X dan kita punya variabel Y. Siapakah confounder itu? Confounder adalah variabel Z, katakan begitu, di mana Z ini ada kaitannya dengan X, dan si Z ini juga menyebabkan Y.
Confounder ini berhubungan dengan uh, independen kita, exposure kita, dan dia pun bisa menyebabkan outcome. Apakah kita sudah mengikut sertakan confounder atau penelitian ini sudah di-adjust dengan confounder? Yang ke-8 adalah pertanyaan dari 20 ini tentang change atau kebetulan. Apakah hasil kemungkinan akan dipengaruhi oleh variasi kebetulan, change variation ya. Kita menilai adanya change variation itu nanti akan kita praktekkan ya. Change variation itu dari seberapa lebar confidence intervalnya, seberapa lebar nilai yang kita dapatkan di antara upper dan maximize, di antara minimum, lower dan upper, di antara minimum dan maksimum. Tentunya semakin sempit confidence interval, yaitu jarak antara yang lower dengan yang upper, maka nilai p-value kita ada di tengah, ada di antara ini. Nah, itu semakin sempit maka akan dibilang semakin tepat, atau kemungkinan karena change variation-nya itu sedikit. Lalu teman-teman, karena kita lihat kualitas internal yang lain, kalau tadi ada tentang pertimbangan penjelasan non kausal, ada bias observe, confounder, change variation. Nah, yang lain adalah kualitas internalnya tentang time relationship. Apakah ada hubungan yang berhubungan dengan waktu? Apakah dalam hal kaitan dengan waktu ini sudah benar? Lalu strength association, adakah hubungan yang kuat? Dose response itu untuk melihat dosis respons, apakah dipengaruhi oleh dosis respons. Konsistensi, apakah hasilnya ini konsisten dalam penelitian, artinya sama, serupa gitu ya, mendapatkan hasil yang sama. Dan specificity, apakah ada spesifisitas dalam penelitian ini? Itu artinya apakah memang variabel X ini hanya mempengaruhi menyebabkan terjadinya variabel Y, atau sebaliknya variabel Y hanya disebabkan oleh variabel X. Itu berarti spesifisitas. Yang keempat, teman-teman, setelah kita berbicara selesai di kualitas internal, tadi ada fitur-fitur positif, ada juga hubungan yang kausal. Nah, kita lihat kualitas eksternalnya. Barulah kita akan berbicara tentang generalisasi hasil dalam hal kualitas eksternal. Tentunya ini dilakukan kalau internalnya sudah baik atau bagus ya. Apa saja di kualitas eksternal ini? Yaitu yang pertama tentang eligible population. Nah, dapatkah hasil studi ini diterapkan pada populasi yang memenuhi syarat? Tadi yang dia memang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, itu adalah eligible population. Lalu ketika ini bisa, hasil ini bisa digeneralisasi ke eligible population, kita akan berbicara tahap lebih tinggi, yaitu search population. Apakah hasil ini ketika sampai di eligible population bisa digeneralisasi, lalu kemudian apakah dia bisa juga digeneralisasikan, artinya dipakai juga untuk search population-nya, populasi sumbernya. Nah, itu tentu tingkatan hierarki yang paling luas ya dibandingkan eligible, dari mulai search population, lalu eligible population, lalu nanti sampai ke sampel dan sampai ke studi entrance. Nah, apakah hasil ini secara bertahap dia bisa digeneralisasi pada kelompok yang lebih luas, populasi sumbernya. Yang ke-16 tentang kualitas eksternal, pertanyaan ke-16 ini adalah other population. Apakah hasil penelitian ini bisa diterapkan pada populasi yang lain ya, yang sama sekali tidak ada keterwakilannya, namun dia ada karakteristik yang bisa dibilang sama sehingga bisa relevan untuk populasi lain. Ya, kita mengharapkan sebuah hasil penelitian ini bisa sampai pada taraf yang semakin luas gitu ya. Jadi pun itu akan menjadi efektif dan lebih efisien. Lalu yang kelima tentang perbandingan hasil dengan bukti lain. Pertanyaan ketujuh adalah tentang konsistensi. Apakah hasil tersebut konsisten dengan bukti lain, terutama bukti dari desain penelitian yang serupa atau lebih kuat. Jadi dengan penelitian yang sudah ada kita bandingkan. Lalu yang pertanyaan ke-18 adalah tentang specificity. Apakah penelitian ini memiliki bukti yang khusus? Misalnya variabel X memang menyebabkan kejadian atau outcome Y, dan sebaliknya outcome Y itu disebabkan hanya karena variabel X. Nah, itu berarti dia specificity. Pertanyaan ke-19 adalah biologic plausibility. Nah, apakah hasil ini masuk akal dalam hal mekanisme biologis? Memang
masuk akal ya secara biologisnya gitu, plausibility, masuk akal secara biologis, fisiologis dari sistem tubuh manusia. Lalu pertanyaan terakhir dalam melakukan telah kritis adalah tentang koheren. Jika efek utama ditunjukkan, apakah ini koheren dengan distribusi paparan dan hasil? Apakah serupa gitu ya, sesuai dengan persepsi, asumsi yang selama ini ada di masyarakat. Nah, itu maksudnya koheren. Baik, teman-teman semua, kita lanjutkan pembahasan kita tentang diagnosis of causation yang tadi sudah kita bahas ya. Sekarang kita lanjutkan kembali tentang topik kita ini. Tadi kita sudah membahas mengenai diagnosis of causation ini atau menegakkan hubungan sebab akibat dalam sebuah hasil penelitian. Itu ada hal-hal yang harus diperhatikan, ada variabel-variabel yang harus diperhatikan. Ada 5 hal tadi ya yang sudah saya sampaikan di awal apa saja, dan kita akan masuk secara satu persatu. Kita kupas satu persatu seperti apa sih dari masing-masing variabel ini. Yang pertama adalah what evidence do we have? Apa sih evidence yang sudah kita miliki? Atau kita bilang ini sebagai deskripsi bukti. Deskripsi bukti pada suatu studi ya, pada suatu studi kita harus secara kritis mengevaluasi metode yang digunakan dan hasil yang diberikan, dan memutuskan apakah hubungan sebab akibat tampaknya merupakan penjelasan yang mungkin untuk hasil tersebut. Pertanyaan yang akan diajukan, deskripsi bukti tadi seperti disampaikan di awal ya teman-teman, kita menilai ada 5 pertanyaan ini. Apa exposure atau intervensinya, apa sih exposure-nya, atau apa pajanannya, atau apa intervensinya, atau juga apa variabel independennya. Kemudian yang kedua, apa outcome-nya dari studi tersebut, apa outcome-nya, apa hasilnya, apa variabel dependent-nya. Yang ketiga, apa desain penelitiannya. Desain penelitiannya apakah yang jenisnya observasional atau yang jenisnya eksperimen. Apa populasi penelitian, siapa populasi penelitiannya, kemudian apa hasil utamanya atau main result-nya. Tadi ya, di awal juga ini sudah dibahas apa saja yang harus kita dapatkan dari deskripsi bukti. Nah, selanjutnya teman-teman, langkah pertama yang harus dikaji pada suatu studi yaitu memahami dengan tepat hubungan apa yang sedang dievaluasi atau hipotesis apa yang sedang diuji. Nah, untuk mengetahui hipotesis apa yang sedang diuji ini, kita harus dapat mereduksi setiap studi menjadi pertimbangan hubungan antara exposure atau intervensi dengan outcome. Kemudian, tadi kita juga harus mengkategorikan desain studinya, apakah jenis desain studi ini yang intervensi dia itu apakah yang kuasi eksperimen atau yang randomized control trial, gitu, RCT, atau non-randomized. Kemudian apakah jenisnya yang studi observasional, bisa case control, bisa cohort. Nah, dengan memahami desain studi ini akan menunjukkan jenis analisis apa yang sesuai dan menunjukkan masalah metodologis mana yang paling penting. Jadi tentunya teman-teman menentukan desain studi itu kita bisa mempertimbangkan dari tujuan penelitian kita, apa yang mau didapatkan dari penelitian ini. Pada penelitian yang ingin memastikan bahwa exposure itu terjadi lebih dulu daripada outcome, maka harus melakukan studi yang jenisnya follow up. Jika ingin mengevaluasi suatu perlakuan tertentu, kita bisa memilih jenis desain studi eksperimen karena ada perlakuan yang diberikan, dan seterusnya. Tentunya mengenai desain studi ini saya yakin teman-teman masih ingat ya, masih mengingat dengan baik karena kita sudah pernah mempelajari di sesi yang lain. Kemudian kita perlu mempertimbangkan subjek yang diteliti. Dalam hal ini adalah populasinya, dalam hal populasi sumber,
kriteria kelayakan, apa kriteria inklusinya yang membuat dia harus masuk dalam sebuah penelitian, kemudian juga apa juga kriteria eksklusinya, kenapa dia harus dikeluarkan dalam penelitian yang tadinya dia sudah direkrut, sudah masuk, lalu dia harus dikeluarkan. Dan tingkat partisipasi dari kelompok-kelompok yang dibandingkan, seperti yang telah dibahas pada topik yang sebelumnya. Populasi sumbernya siapa? Karena ini teman-teman akan berkaitan nanti di pembahasan berikutnya tentang seberapa jauh sih hasil ini bisa kita lakukan generalisasi terhadap populasi. Nah, ini akan menjadi pertimbangan siapakah populasinya. Apakah memang populasi ini sesuai dan memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh peneliti sendiri. Setelah menentukan topik penelitian, sangat berguna untuk meringkas hasil utama. Jadi main resultnya, hasil utamanya, apa hasil merupakan hubungan antara exposure dan outcome, apakah memang hasil ini benar-benar memang adanya hubungan antara exposure dan outcome. Langkah ini memaksa kita untuk membedakan hasil utama dari isu-isu tambahan yang harus dipertimbangkan. Hanya setelah hasil utama diselesaikan. Jadi kita harus mendapatkan tujuan utamanya dulu. Barangkali nanti kita juga akan mendapatkan informasi lain yang kita dapatkan dalam sebuah studi. Namun itu sebagai tambahan. Karena yang utamanya harus didapatkan dulu. Jadi ada benang merah dari awal didahului dengan tujuan mau apa, lalu dibuatlah metodologinya, lalu dilakukanlah pengumpulan datanya, lalu dianalisislah data tersebut sehingga menghasilkan informasi. Antara awal dengan akhir di informasi ini atau resultnya itu harus match gitu. Hasil utama harus dapat dinyatakan dalam tabel sederhana dan menghitung sendiri ukuran asosiasinya. Jadi ukuran asosiasi itu banyak teman-teman, di mana ukuran asosiasi ini akan dipengaruhi oleh desain studi yang digunakan. Ya, apakah dia RR, ataukah dia OR, ataukah dia PR, prevalence rate, odds ratio, atau relative risk gitu. Dan ini berbeda-beda. Namun untuk singkatan ini teman-teman itu bisa berbagai interpretasi ya, sehingga singkatan ini harus disesuaikan dengan konteks kita gunakan. Kalau di sini berarti untuk mengukur besarnya asosiasi antara variabel X dengan variabel Y. Berikutnya yang kedua adalah dalam melakukan sebuah critical appraisal atau telaah kritis, itu kita menilai tentang internal validity-nya atau validitas internal. Kualitas internal ini ada dua aspek. Kita akan bahas dulu yang pertama tentang consideration of non-causal explanation, di mana mempertimbangkan penjelasan yang non-causal. Apa aja yang masuk non-causal? Kita bahas ya. Pada saat akan mendeskripsikan hasil penelitian, sebelumnya kita harus menilai validitas internal. Seperti siapa yang menjadi subjek penelitian dan apakah terdapat bukti pendukung hubungan kausal di antara paparan dan hasil penelitian. Terdapat 3 pertanyaan yang dapat membantu dalam menjelaskan hubungan non-kausal ini. Jadi kita akan membahas mengenai validitas internal di dalamnya. Artinya kalau validitas internal ini, itu kita akan membahas bahwa hasil penelitian ini adalah memang valid untuk si subjek penelitian itu sendiri. Ada 3 pertanyaan yang harus kita pertimbangkan dalam menjelaskan hubungan non-kausal ini. Yang pertama adalah tentang bias observasi, lalu tentang confounding atau tentang change variation. Seperti apa? Kita lihat ya. Untuk menggambarkan hubungan antara exposure dan outcome, paparan dan hasil, terdapat beberapa pertanyaan ringkas yang dapat diikuti sebagai panduan. Yang pertama, dapatkah hasil yang terlihat timbul dari bias observasi jika tidak ada perbedaan yang benar antara grup yang dibandingkan? Nah, jika kita mendapatkan hasil, katakanlah kita mengambil sebuah desain studi eksperimen, lalu ternyata kita tidak melihat adanya perbedaan antara kelompok eksperimen, kelompok perlakuan dengan kelompok kontrolnya. Nah, tidak ada perbedaan ini, itu apakah memang benar tidak ada perbedaan, atau karena memang kita ada bias dalam observe, dalam mengamatinya?
Misalnya secara sederhana ketika ada sebuah intervensi dilakukan tentang katakanlah pengukuran berat badan. Pengukuran berat badan ini diberikan sebuah treatment tertentu, lalu antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrolnya tidak diberikan apa-apa, itu ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan. Apakah pada kelompok perlakuan ini kita sudah benar dalam melakukan pengukuran? Atau mungkin ada kekeliruan, bisa dari cara mengukurnya, bisa dari alat ukur yang digunakan, itu bisa akhirnya menyebabkan munculnya bias observe. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian apakah hasil ini kemungkinan dipengaruhi oleh confounding? Kita tahu ya, confounding itu bisa mengacaukan hasil penelitian. Hasilnya menggambarkan perbedaan yang benar atau apakah karena confounding. Sehingga kita juga pernah mempelajari tentang confounding, di mana confounding ini adalah, sedikit kita refresh ya, confounding ini adalah variabel yang dia berhubungan dengan exposure kita, dan dia juga memiliki menjadi penyebab terjadinya outcome. Nah, jadi tentunya kita sebagai peneliti harus memahami dengan cermat topik penelitian kita, sehingga kita bisa tahu apa sih strong confounder atau confounder yang kuat yang dia mengacaukan atau mempengaruhi hasil penelitian kita. Dengan kita tahu variabel apa yang kita tidak teliti, tapi dia bisa berpengaruh terhadap hasil penelitian dan dia pun ada kaitannya dengan variabel X, variabel exposure-nya, maka kita harus mengikut sertakan dalam analisis. Jadi hasil kita itu tidak overestimasi, katakanlah begitu ya, tidak terlalu berlebihan karena kita sudah di-adjust dengan variabel lain yang dia juga punya sumbangsi terhadap kejadian tersebut, punya sumbangsi terhadap Y, terhadap outcome. Lain halnya ketika kita tidak mempertimbangkan confounder atau tidak mengadjust disebutnya ya. Jadi kalau confounder ini dilibatkan dalam sebuah studi, kita bilang di-adjust. Ketika kita tidak mempertimbangkan atau tidak memasukkan confounder dalam sebuah analisis atau tidak mengadjustnya, maka kita bisa mendapatkan hubungan kausal antara X dengan Y ini mungkin akan sangat besar gitu, akan terjadi overestimasi berlebihan gitu ya. Karena ternyata kita telah gagal menganalisis adanya confounder. Nah, itu adalah yang harus kita perhatikan untuk menjaga internal validity. Apakah hubungan tersebut seperti itu atau karena ada pengaruh dari confounding. Berikutnya yang ketiga teman-teman, dari internal validity tentang non-kausal, yaitu apakah hasil menggambarkan perbedaan yang benar yang terjadi merupakan kebetulan dan tidak ada hubungan antara paparan dan hasil penelitian. Jadi ketika kita sudah mendapatkan hasil, kita harus pertimbangkan apakah ini memang hubungan yang benar atau dia karena kebetulan. Kita sebut sebagai change variation. Nah, change variation itu kita juga pernah membahas tentang itu ya, tapi mari kita review kembali. Change variation itu berarti hubungan antara exposure dengan outcome ini terjadi itu ya ada hubungan itu karena change, karena kebetulan. Oleh karenanya biasanya kita melakukan analisis, melakukan pertimbangan apakah ini benar ada hubungan dari hasil confidence interval. Ya, CI, confidence interval. Kita tahu confidence interval ini akan keluar dalam statistik gitu ya. Dengan tingkat kemaknaan yang sudah kita tetapkan, katakanlah tingkat kepercayaannya, confidence intervalnya 95%, berarti toleransi kesalahannya 5%. Nah, nilai yang kita dapatkan hubungan X dengan Y, kita sebutlah p-value-nya gitu ya, p-value-nya adalah 0,007 misalnya. Berarti dia lebih kurang dari 0,05, sehingga bisa kita bilang ini hubungan yang signifikan. Nah, dengan hubungan yang signifikan ini, apakah dia memang benar berhubungan signifikan atau dia karena change variation ya, dia karena faktor kebetulan ya. Itu bisa kita lihat teman-teman dari confidence interval. Kembali ke confidence interval, yaitu melihat rentang dari mulai yang
lower sampai ke yang upper, dari mulai yang minimize sampai ke yang maximize. Tentunya nilai P kita atau P value kita dia akan berada di antara confidence interval lower and upper ini, ya, di antara yang paling rendah dengan yang paling tinggi ini. Kalau memang hubungan tersebut benar-benar terjadi karena adanya hubungan yang bermakna, maka confidence interval harusnya sempit. Sehingga kita akan menilai bahwa errornya atau karena kebetulannya itu hampir tidak ada, karena cuma di sini aja loh rentang kesalahannya. Tapi ketika confidence interval yang kita dapatkan dalam statistik dia lebar atau dia besar, jarak antara lower dengan upper, di mana pasti nilai p-value kita kan di antara confidence interval lower dan confidence interval yang upper ini kan. Di sini nilai p-value kita. Namun ada hubungan ini bisa kita bilang dengan lebarnya ini karena faktor kebetulan, change variation. Kenapa? Karena terlalu lebar, bisa di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini sampai upper di sini. Nah, itulah change variation ya. Kita bisa umumnya untuk memudahkan karena faktor kebetulan atau tidak, kita melihat dari jarak antara lower and upper dalam confidence interval. Itu nanti akan muncul dalam statistik. Baik teman-teman, lalu yang ketiga variabel yang kita harus lakukan critical appraisal. Masih tentang internal validity, tadi saya sampaikan di awal ada dua hal di internal validity ini. Yang tadi barusan saja kita bahas tentang non-causal. Yang ketiga ini adalah tentang consideration of positive features of causations. Jadi fitur-fitur positif dari kausalitas. Apa saja itu? Kita lihat ya. Yang pertama adalah time relationship, hubungannya dengan waktu. Lalu yang kedua adalah strength of association, ya, kekuatan dari hubungan tersebut. Lalu dose response relationship, apakah karena ada hubungannya dengan dose response. Lalu specificity of associations, atau yang terakhir adalah consistency of associations. Jadi fitur-fitur positif ini ada 5 hal ya teman-teman yang kita perhatikan: time relationship, strength of associations, time dose response, lalu specificity dan konsistensi. Seperti apa? Mari coba kita pelajari bersama ya. Time relationship. Pada prospective study, di mana grup yang terpapar dan tidak terpapar dibandingkan, harus dipastikan bahwa subjek sebelum mencapai hasil ketika studi dimulai. Jadi pada penelitian yang jenisnya follow up, katakanlah studi cohort, itu kita bisa memastikan bahwa pada saat studi itu dimulai, semua subjek itu bebas dari outcome. Oleh karenanya dia perlu dilakukan follow up, dilakukan pemantauan sekian tahunnya yang sudah ditetapkan oleh peneliti, periodnya, di mana selama period pengamatan ini apakah subjek tersebut mendapatkan outcome atau tidak. Karena di awal sudah kita pastikan, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa subjek itu belum mencapai hasil, belum mencapai outcome gitu ya. Itu adalah desain studi yang prospektif. Jadi memang berangkat dari exposure-nya. Exposure-nya itu apa? Kelompok expose dan kelompok non-expose. Lalu pada retrospektif study, berarti penelitian yang ke belakang, kemampuan untuk klarifikasi hubungan waktu umumnya lebih lemah karena kejadian terjadi pada waktu yang lampau. Oleh karena itu, peneliti harus hati-hati untuk menghindari kemungkinan kejadian penyebab setelah hasil berkembang. Jadi pada penelitian retrospektif, berarti penelitian yang melihat ke belakang, di mana penelitian ini itu outcome-nya sudah terjadi. Namun memang pada saat pada saat pengamatan dilakukan itu sudah terlampaui periode sebelumnya di mana subjek-subjek ini bebas dari outcome.
Kemudian diikuti sampailah di tahun ini mulai penelitian yang berangkat penelitian ini untuk melihat untuk melihat ke belakang atau retrospektif ya. Oleh karena pada penelitian retrospektif itu amat sangat penting rekam jejak dalam rekam medis, katakan seperti itu. Semua tindakan pemeriksaan, data, subjektif, objektif, pemeriksaan lab dan sebagainya itu harus tercatat dengan baik. Karena kita mau memastikan bahwa di awal penelitian itu dimulai, di awal pengamatan, di awal data tercatat, memang semua responden itu bebas dari outcome. Pada saat sekarang sedang dimulai, itu kita tengok ke belakang, apakah outcome ini sudah terjadi, lalu kita tengok ke belakang, dan kita lihat rekamannya. Nah, itulah dengan penelitian jenisnya retrospektif study ya. Pada dasarnya sama, berangkat dari exposure, namun outcome-nya sudah terjadi dahulu. Mudahnya adalah misalnya hubungan antara merokok dengan PJK, penyakit jantung koroner. Seorang peneliti melakukan penelitian tersebut dengan desain studi retrospektif. Oleh karenanya pada tahun penelitian dimulai, PJK-nya itu sudah terjadi. Peneliti ini perlu data ke belakang dari setiap respondennya. Yang sudah PJK ini lalu dilihat pada saat awal datang, 3 atau katakan 10 tahun yang lalu pernah datang, itu terpapar, kelompok yang terekspos, yaitu kelompok yang merokok, seperti itu, karena hubungannya rokok dengan PJK. Kelompok yang merokok, kemudian dilihat terus perkembangannya di tahun keberapa lah si orang ini, subjek ini sudah mengalami keluhan-keluhan yang mengarah ke PJK sampai terdiagnosis PJK. Nah, oleh karenanya desain studi retrospektif ini amat sangat mengandalkan pendokumentasian rekam jejak dalam rekam medis yang sangat baik. Antisipasi yang dapat dilakukan pada studi retrospektif yaitu dengan cara mendaftarkan subjek atau insiden dan melakukan wawancara dengan rentang waktu yang cukup cepat dari kejadian untuk menghindari bias informasi dan kejadian peristiwa yang menjadi outcome. Oleh karenanya itu perlu dilakukan metode tambahan dengan wawancara. Namun diharapkan jangan terlampau lama jaraknya ya antara kejadian dengan proses wawancara tersebut. Karena kita untuk menghindari terjadinya bias informasi ya, atau bias ingatan, recall bias ya, mengingat sesuatu yang sudah lampau itu belum tentu semua orang mampu mengingat dengan baik. Oleh karenanya sebisa mungkin, secepat mungkin dilakukan wawancara begitu. Salah satu kesulitan yang dialami dari penelitian retrospektif adalah hasil studi diketahui sebelum wawancara atau observasi dokumen dilakukan. Jadi karena tadi ya sudah ketahuan hasil studinya. Oleh karenanya kadang-kadang peneliti itu punya tendensius nih, dengan dia mengetahui hasil studinya, dia akan memberikan teknik-teknik wawancara yang mengarahkan pada hipotesis. Nah, itu yang tidak baik ya, yang tidak boleh dilakukan. Pada studi cohort, masalah mungkin muncul dalam definisi exposure, misalnya dalam menilai hubungan antara pajanan dengan penyakit dalam waktu tertentu. Pada studi penyakit tertentu, pengukuran pada waktu yang tidak tepat kemungkinan tidak menunjukkan hubungan karena skala waktu yang tidak memadai dengan pengobatan yang dilakukan. Beberapa pengobatan seperti efek radiasi dan kontrasepsi misalnya memberikan dampak jangka panjang yang tidak bisa dicapai dalam waktu penelitian yang singkat. Nah, oleh karenanya teman-teman, dalam studi yang follow up, studi yang ke depan, katakanlah studi cohort, menentukan waktu selesai penelitian itu amat sangat penting. Jangan sampai ditentukan sekian tahun, lalu dilihat apakah outcome terjadi atau enggak di tahun tersebut. Dan ketika ada mendapatkan hasil yang tidak terjadinya outcome, itu bukan karena memang exposure-nya itu tidak berhubungan dengan outcome. Jangan sampai muncul informasi yang menjadi keliru.
yang ini disebabkan karena time yang diputuskan oleh peneliti itu belum cukup. Time relationship berhubungan dengan waktu ini belum cukup. Jadi outcome memang belum terjadi. Kalau merokok terus dengan PJK setahun gitu, saya mungkin setahun aja deh saya follow up di bulan keberapa mulai ada keluhan-keluhan gitu ya, berapa banyak rokok yang dikonsumsi, keluhannya di bulan apa. Apakah setahun itu cukup untuk menimbulkan PJK pada seorang perokok? Nah, itulah yang harus kita dalami gitu ya. Oleh karenanya pemahaman seorang peneliti tentang topik penelitiannya itu sangat diperlukan sekali. Jika hubungan yang kuat disebabkan oleh bias, bias tersebut harus lebih besar dan relatif mudah diidentifikasi. Namun jika hubungan yang kuat disebabkan oleh confounding, hubungan antara confounding dan hasil harus sangat kuat. Oleh karenanya tadi teman-teman ya, asosiasi ini harus memperhatikan confounder, khususnya adalah strong confounder ya, confounder yang memang dia kuat sekali menyebabkan outcome dan dia kuat pula berkaitan dengan exposure. Yang ketiga tadi sudah time relationship ya, yang kedua adalah strength of association atau kekuatan hubungan. Pada penelitian, apabila faktor yang diukur mendekati peristiwa biologis relatif risk atau risiko relatif akan menjadi lebih besar yang mencerminkan hubungan sebab akibat dan menggambarkan asosiasi yang kuat. Contoh kasus pertama, penyakit langka yang disebabkan oleh paparan bahan kimia tertentu yang digunakan dalam pembuatan film fotografi. Jadi mengamati penyakit langka yang disebabkan karena paparan bahan kimia, yang bahan kimia ini digunakan dalam pembuatan film fotografi. Hubungan yang lemah kemungkinan berkaitan dengan pekerjaan di pabrik fotografi. Jadi kalau di pabrik fotografinya sendiri hubungannya lemah, sedangkan hubungan yang lebih kuat lebih berkaitan dengan proses pekerjaan pembuatan film. Jadi kekuatan hubungannya ini yang lebih kuat itu karena proses pembuatan filmnya untuk menyebabkan penyakit langka ini, bukan karena pekerjaan di pabrik fotografinya. Nah, kurang lebih begitu tentang strength of association atau kekuatan hubungan. Contoh kasus kedua, pada penelitian faktor resiko bronkitis kronis, peran polusi udara kemungkinan lebih besar dan menghasilkan resiko lebih tinggi pada subjek yang tidak merokok. Sementara pada perokok berat, faktor merokok sangat penting, sehingga resiko tambahan yang disumbangkan oleh polusi udara akan relatif kecil. Jika resiko yang dari polusi udara serupa dengan yang bukan perokok, RR akan lebih kecil karena resiko yang sangat tinggi dihasilkan oleh merokok. Hal ini tidak mengubah sifat kausal dari hubungan tersebut, tetapi membuat kekuatan hubungan menjadi berkurang, ya, strength of association-nya. Sederhananya seperti ini. Untuk menilai faktor resiko bronkitis kronis itu pada kelompok yang tidak merokok, maka peran polusi udara itu akan memiliki hubungan yang kuat. Karena memang exposure dari subjek-subjek yang tidak merokok ini hanya dari polusi udara. Tetapi akan menjadi lemah hubungan antara polusi udara dengan kejadian bronkitis kronis pada kelompok subjek yang dia merokok. Karena bronkitis kronis menyumbangkan resiko besar dari kebiasaan merokoknya, bukan dari polusi udaranya. Nah, gambarnya seperti itu tentang strength of association. Kekuatan hubungan tidak melindungi dari confounding yang disebabkan oleh faktor yang terkait erat. Oleh karena itu, jika salah satunya adalah faktor penyebab yang benar, hubungan penyakit dengan faktor lainnya akan kuat meskipun faktanya hanya disebabkan oleh perancu. Jadi walaupun ada confounder, tetap dapat menunjukkan keterkaitan yang kuat. Yang ketiga, dose response dari validitas internal ya, tentang fitur-fitur positif, dose response relationship.
Sama dengan kekuatan hubungan, dengan strength of association, masalah utamanya adalah tidak melihat hubungan yang disebabkan oleh faktor confounding yang berhubungan dengan paparan. Dalam beberapa situasi, dose-response relationship menjadi alasan kuat terjadinya suatu hubungan yang disebabkan oleh bias. Jadi dose-response pada akhirnya menjadi berdampak menyebabkan hubungan yang sangat kuat. Contoh, penelitian terhadap obat dengan dosis obat pada keadaan tertentu. Wanita yang menggunakan oral kontrasepsi memiliki catatan riwayat gejala yang jelas karena mereka mendatangi klinis secara rutin dibandingkan dengan wanita yang tidak menggunakan oral kontrasepsi. Jadi kalau wanita pengguna oral kontrasepsi, katakanlah pil, begitu ya, pil KB, dia akan secara rutin datang ke Fasiankes, otomatis screening kesehatannya akan lebih banyak catatannya gitu ya, dibandingkan dengan wanita yang tidak menggunakan kontrasepsi oral, karena dia tidak secara rutin mendatangi Fasiankes. Namun, kecil kemungkinan terdapat hubungan antara dosis estrogen pada oral kontrasepsi dengan frekuensi kunjungan ke klinis. Oleh karena itu, jika hasil penelitian menunjukkan adanya dose-response relationship terhadap dosis estrogen pada oral kontrasepsi, bias ini tidak dapat menjelaskan. Jadi, teman-teman, jika topik ini tentang hubungan antara dosis estrogen pada oral kontrasepsi itu kecil hubungannya antara dosis estrogen pada pil KB dengan frekuensi kunjungan ke klinis gitu ya. Tapi karena memang para pengguna pil ini dia harus minum pil setiap hari, itu bisa meningkatkan kadar estrogen dalam tubuhnya, sehingga itu bisa dibilang adanya dose response relationship gitu. Namun tentunya bagi perempuan yang tidak menggunakan kontrasepsi, maka penyakit yang disebabkan oleh faktor hormonal atau estrogen itu juga akan berbeda. Asumsi umum dose response relationship unidirectional atau satu arah. Adanya peningkatan searah antara paparan dengan outcome meskipun mungkin hubungannya tidak linear. Namun tidak dipungkiri adanya hubungan kompleks yang harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Jadi searah gitu ya, semakin besar X, semakin besar dose responsnya, semakin banyak dose responsnya, maka akan semakin tinggi outcome-nya. Contohnya, distribusi usia pada penyakit Hodgkin tidak searah dengan peningkatan insidensinya. Berbeda dengan penyakit kanker lainnya yang searah antara peningkatan usia dengan insidens. Jadi pada penyakit kanker yang lain itu searah hubungan antara usia dengan peningkatan insidens suatu penyakit. Tapi tidak demikian pada penyakit Hodgkin, di mana dia nggak searah antara umur dengan resiko penyakit Hodgkin. Sedangkan penyakit kanker yang lain itu searah. Semakin peningkatan usia, maka akan semakin kuat untuk terjadinya insiden penyakit kanker. Pada penyakit Hodgkin terdapat pola yang kompleks, yaitu peningkatan insiden terjadi pada usia muda, kemudian terjadi penurunan insiden pada usia lanjut. Nah, ini sebaliknya ya, pada penyakit Hodgkin ini justru akan semakin menurun resikonya pada usia yang lanjut. Asumsinya adalah terdapat dua jenis penyakit yang berbeda, yaitu yang pertama penyakit dengan adanya peningkatan insidens yang searah dengan usia, sedangkan penyakit yang lain adalah tidak berdampak demikian. Peningkatan usia tidak menyebabkan peningkatan resiko insidens kejadian suatu penyakit. Selanjutnya teman-teman adalah yang keempat, consistency of the association, ya, konsistensi, hubungan konsisten, bahwa hubungan ini adalah konsisten.
Konsistensi hubungan kausal dapat diterapkan untuk jangkauan subjek yang luas, misal sebuah painkiller efektif untuk semua kalangan umur dan jenis kelamin dari berbagai penyakit. Spesifisitas lebih mudah diprediksi dibandingkan dengan konsistensi hubungan suatu penyakit. Jadi ada penelitian di mana jangkauan subjeknya yang luas, sebuah penelitian dengan painkiller itu efektif untuk semua kalangan umur dan jenis kelamin dari berbagai penyakit. Jadi bisa masuk ke semua umur, bisa masuk ke berbagai penyakit dari obat painkiller ini. Contoh, terapi hormon pada kanker payudara menjadi terapi terbaik untuk kanker yang berhubungan dengan hormonal. Jadi terapi hormon itu pada kanker payudara menjadi terapi yang terbaik untuk semua penyakit yang berhubungan dengan hormonal. Jika hubungan kausal pada suatu studi dapat diterapkan untuk subjek lainnya, maka dapat dikatakan adanya konsistensi hubungan. Jika memang setelah diterapkan pada kelompok yang lain dan mendapatkan adanya hubungan pula, maka itu bisa kita bilang adanya konsistensi. Terutama jika sumber bias dan confounding berbeda dengan subkelompok lain. Begitupun sebaliknya, suatu penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara konsumsi pemanis buatan dengan kanker kandung kemih. Namun, hubungan tersebut hanya terjadi pada laki-laki. Tidak ada penjelasan secara biologis, maka konsistensi hubungan tersebut adalah lemah. Jadi, ada hubungan yang menilai penggunaan konsumsi pemanis buatan dengan kanker kandung kemih. Ini terjadi pada laki-laki. Namun pada perempuan tidak demikian, sehingga hubungan tersebut bisa kita bilang lemah. Karena kita harus mencari penjelasan secara biologisnya gimana bisa kanker ini itu hanya didapatkan oleh mereka yang laki-laki dibandingkan dengan kelompok yang perempuan. Kesulitan dalam menilai konsistensi hubungan adalah diperlukannya kumpulan data yang besar dan menilai kesamaan hubungan pada berbagai subkelompok diperlukan ukuran sampel yang efektif. Jadi karena mau melihat konsistensi ya, jadi kita harus melakukan penelitian berulang pada subkelompoknya. Selanjutnya yang kelima, setelah tadi kita membahas di keempat itu adalah tentang konsistensi, yang kelima ini kita membahas tentang specificity of association. Spesifisitas suatu hubungan antara satu faktor penyebab dengan satu outcome adalah bukti kuat untuk menunjukkan adanya sebab akibat. Jadi satu faktor exposure menyebabkan satu outcome. Nah berarti dia spesifik. Nah itulah menunjukkan adanya hubungan sebab akibat atau spesifisitas yang tinggi. Spesifisitas dapat menjadi kesalahpahaman. Contoh, dalam berbagai penelitian menunjukkan bahwa merokok menjadi penyebab berbagai penyakit kanker dan penyakit serius lainnya. Oleh karena itu, terlihat bahwa merokok bukan merupakan sebab pasti dari suatu penyakit. Dalam bidang kesehatan, seringkali spesifisitas dihubungkan dengan definisi suatu penyakit. Jadi karena merokok ini banyak menyebabkan penyakit kanker A, B, C, D, E, dan seterusnya, maka bisa dibilang kanker ini, merokok ini bukan yang spesifik menyebabkan kejadian kanker tertentu gitu. Karena merokok bisa menyebabkan banyak jenis penyakit dari kanker. Contoh lain ialah pada penyakit TB. Penyebab utamanya adalah bakteri tuberkulosis atau kita kenal dengan namanya bakteri Mycobacterium tuberculosis, bakteri TB atau agen infeksius. Infeksi kuman TB dapat berhubungan dengan meningitis kronis, nyeri sendi, dan penyakit paru lainnya. Sehingga terlihat bahwa infeksi kuman TB bukan merupakan spesifisitas dari suatu penyakit. Karena ternyata dari infeksi kuman TB, si Mycobacterium tuberculosis ini bisa banyak menyebabkan berbagai penyakit-penyakit yang lain. Nah, oleh karenanya TB ini, infeksi TB ini bukan merupakan spesifisitas, kuman TB ini bukan merupakan spesifisitas dari kejadian penyakit yang sedang diteliti. Seperti itu gambarannya.
Dalam beberapa situasi, spesifisitas dapat menjadi sebuah penilaian ketika bias atau confounding tidak dapat menjelaskan hasil sebuah penelitian. Jadi kita bisa bawa atau giring ke spesifisitas ketika bias atau confoundingnya itu nggak bisa kita kontrol gitu. Contoh, sebuah studi retrospektif yang ke belakang melakukan interview pada ibu menunjukkan bahwa ibu dengan konsumsi riwayat suatu obat lebih banyak didapatkan melahirkan bayi dengan malformasi jantung dibandingkan dengan ibu yang melahirkan bayi sehat. Pertanyaan dalam interview tersebut dapat menyebabkan recall bias yang menjelaskan hubungan pada penelitian tersebut. Jadi bisa jadi karena menanyakan konsumsi obat selama kehamilan, ini kan konsumsi obat yang berlebihan pada ibu hamil itu kuat hubungannya dapat melahirkan bayi dengan malformasi jantung dibandingkan dengan ibu yang melahirkan bayi secara sehat tanpa mengkonsumsi obat. Oleh karenanya perlu diperhatikan dalam spesifisiti ini itu kita menilai apakah ada kemungkinan bias ingatan atau recall bias. Ibu hamil misalnya, awal hamil katakanlah sederhana itu 9 bulan ya. Hamil 9 bulan lalu kemudian sering mengkonsumsi obat-obatan dan ditanya ketika sudah melahirkan dan ternyata bayinya mengalami malformasi jantung. Lalu tanya ibu makan obat apa saja sejak usia kehamilan berapa kali sehari, berapa lama sudah ibu mengkonsumsi obat itu sangat mungkin sekali terjadinya bias ingatan atau recall bias. Nah, sehingga di situ spesifisitas harus diperhatikan yang bersinggungan dengan recall bias. Suatu penelitian tentang hubungan cacat lahir dengan konsumsi vitamin A, yaitu konsumsi tinggi vitamin A sebelum dan selama 6 minggu awal kehamilan, namun tidak ada hubungan apabila konsumsi vitamin A tinggi ini lebih dari 6 minggu. Ya, karena secara biologiknya itu tahap organogenesis atau pembentukan organ itu di awal-awal kehamilan. Nah, ketika mengkonsumsi vitamin A ini sudah lewat, maka dari 6 minggu dari awal kehamilannya, maka bisa dibilang konsumsi vitamin A ini itu tidak akan berdampak terhadap penyakit yang sedang diteliti ini. Namun konsumsi vitamin A ini sangat disarankan bagi mereka ibu hamil yang diminum sejak awal kehamilan. Spesifisitas dari exposure konsisten dengan hubungan sebab akibat dan mencegah kemungkinan adanya confounding dan bias. Jadi konsisten ya, tadi yang sudah pembahasan sebelumnya, di slide sebelumnya. Suatu studi di rumah sakit menunjukkan bahwa penderita kanker endometrium memiliki riwayat penggunaan obat estrogen yang lebih tinggi dibandingkan dengan penderita kanker serviks. Jadi penderita kanker endometrium ini memiliki riwayat penggunaan obat estrogen yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang terkena kanker serviks. Penderita endometrium lebih banyak terjadi pada kelompok sosial ekonomi ke atas dibandingkan dengan penderita kanker serviks. Nah, gimana nih penderita endometrium lebih banyak terjadi pada kelompok sosial ekonomi ke atas, ya, menengah ke atas dibandingkan dengan penderita kanker serviks. Penggunaan obat estrogen lebih banyak terjadi pada kelompok perancu. pada kelompok dengan sosial ekonomi atas. Penggunaan obat estrogen ini banyak dikonsumsi pada mereka yang secara sosial ekonomi lebih ke atas. Hubungan tersebut mungkin terjadi akibat adanya faktor perancu. Namun penderita kanker ovarium yang memiliki distribusi sosial ekonomi serupa dengan penderita kanker endometrium juga diteliti dan ternyata mereka menggunakan obat estrogen lebih kecil dibandingkan penderita kanker endometrium. Gitu ya. Hal ini menjelaskan bahwa faktor sosial ekonomi menjadi perancu dalam melihat hubungan sebab akibat. Jadi menjadi confounder. Gitu. Di satu sisi penggunaan estrogen ini dilakukan pada mereka yang kelompok ekonominya ke atas.
Oleh karena itu, spesifisitas lebih baik digunakan tidak hanya berdasarkan kriteria mutlak satu agen penyebab dapat menghasilkan beberapa outcome, begitupun sebaliknya. Satu outcome dapat berasal dari berbagai agen penyebab. Konsep tersebut digunakan pada saat penentuan studi desain untuk menentukan kelompok pembanding atau kontrol grup untuk mengurangi terjadinya bias. Oleh karenanya, spesifisitas itu lebih baik digunakan berdasarkan kriteria mutlak. Satu agen penyebab dapat menghasilkan beberapa outcome, begitupun sebaliknya, satu outcome dapat berasal dari berbagai agen penyebab. Dengan spesifisitas ini, itu artinya bahwa memang satu penyakit itu disebabkan oleh satu outcome, antara exposure dengan outcome itu aja. Mungkin kita juga akan sulit mendapatkan itu ya, sehingga memang untuk spesifisitas kita harus menelaah lebih jauh dalam artikel tersebut. Untuk summary tentang internal validity ini, kita buat ringkasan. Internal validitas yang adekuat, ada positive decision, ada menyebabkan negative decision. Menerima hasil penelitian sebagai hubungan yang valid pada subjek penelitian, dan jika ada hubungan antara paparan dan outcome itu merupakan hubungan sebab akibat. Untuk negative decision, keputusan negatifnya adanya satu atau lebih penyebab non-kausal yang terjadi, ya bisa tadi bias, confounding, change variation. Kita harus menentukan faktor tersebut dapat dihilangkan salah satu atau tidak keduanya. Perlu ada kesimpulan yang jelas untuk menjelaskan informasi lebih lanjut yang dibutuhkan. Baik teman-teman, selanjutnya yang keempat ya, dari faktor yang atau variabel yang atau kategori-kategori yang harus kita lakukan telaah. Tadi yang pertama sudah deskripsi bukti, evidence-nya, lalu internal validity tentang non-kausal, lalu internal validity tentang fitur-fitur positif, dan ini yang keempat tentang external validity. Tentunya external validity ini atau validitas eksternal, kita akan berbicara sampai validitas eksternal ketika internal validity-nya atau secara di internalnya itu sudah valid, sudah bagus. Barulah boleh kita membahas tentang external validity. Tapi sebaliknya, jika internal validity saja di dalam aja dia tidak valid, bagaimana kita mau bawa hasil ini keluar? Nah, seperti itu gambarannya. External validity atau generalization of the result. Jadi generalisasi dari hasil penelitian. Apa saja yang kita generalisasi? Jika validitas internal penelitian sangat buruk, tidak ada gunanya melanjutkan lebih jauh, tadi yang saya bilang ya. Karena jika hasil penelitian tidak valid, bahkan untuk subjek yang ditelitinya saja, untuk subjek yang memberikan informasi aja dia nggak valid, maka penerapannya pada kelompok subjek yang lain itu menjadi tidak relevan. Namun jika kita menyimpulkan bahwa itu adalah hasil yang cukup valid dan hubungan sebab akibat merupakan penjelasan yang masuk akal, kita perlu mempertimbangkan. Jadi kalau memang dia sudah valid di dalam, baru kita bisa pertimbangkan apakah hasil ini bisa digeneralisasikan keluar gitu ya, di luar dari studi entrance, di luar dari sampel yang memberikan data. Pertanyaan yang relevan adalah sebagai berikut yang harus kita telaah. Apakah hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi yang eligible atau yang memenuhi syarat? Dari mulai kelompok studi entrance kan yang paling bawah mereka yang mengumpulkan data, lalu kelompok sampel, lalu di atasnya adalah kelompok eligible. Nah, ketika di sampel studi entrance sampel ini adalah dia sudah valid, maka kita bisa menanyakan apakah dia di populasi eligible ini pun bisa diterapkan, bisa dipakai informasi atau result dari penelitian tersebut. Pertanyaan berikutnya, 15 ya, dari 20 pertanyaan nih dalam melakukan critical appraisal menurut Elwood. Apakah hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi sumber setelah populasi eligible naik ke atas menjadi source population atau populasi sumbernya? Jadi hasil ini bisa sampai populasi sumber.
Jika iya, kita akan masuk ke nomor 16. Apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada populasi yang lain? Ya, bukan di populasi sumber paling topnya, tapi ke populasi seberang. Bisa nggak sih ini dipakai juga? Relevan nggak ya? Bisa dipakai pada kelompok populasi yang memang ada relevansinya. Nah, itu tentang generalisasi hasil studi. Hubungan antara peserta studi dan populasi subjek yang memenuhi syarat atau populasi eligible harus didokumentasikan. Kerugian karena non-partisipasi harus dipertimbangkan dengan hati-hati karena kemungkinan besar tidak acak dan alasan kerugian mungkin terkait dengan paparan atau hasil. Jadi ketika ada kelompok yang non-partisipasi atau dia tidak lanjut dalam sebuah studi, maka kita harus mempertimbangkan secara hati-hati. Kalau memang menjadi tidak acak gitu ya, pada terkonsentrasi pada kelompok tertentu aja, maka itu akan mempengaruhi hubungan antara paparan, antara exposure dengan outcome ini. Hanya pada kelompok laki-laki yang nggak lanjut, akhirnya studi entrance-nya yang masuk penelitian adalah perempuan aja semua. Nah, kita harus berhati-hati nih. Ini akan menyebabkan pengaruh terhadap paparan dan hasil, sehingga di generalisasi pun itu akan sulit karena nggak ada keterwakilan populasi dari laki-laki, misalnya begitu. Di luar ini, tidak mungkin bahwa peserta penelitian akan menjadi sampel representatif dari populasi sumber yang dapat ditentukan, dan bahkan jika hasilnya diekstrapolasi lebih lanjut, misalnya ke komunitas sendiri, pasien lebih lanjut, dan seterusnya. Masalahnya bukan apakah subjek yang dipelajari adalah tipikal atau representatif, tetapi apakah hubungan antara hasil dan outcome ini yang diberikan oleh peserta studi kemungkinan berlaku untuk kelompok lain juga. Dalam menilai penerapan hasil, kita perlu spesifik tentang faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi asosiasi. Sebagian besar uji klinis dilakukan pada pasien di rumah sakit pendidikan. Jika terapi baru untuk kanker payudara terbukti efektif dalam uji coba seperti itu, maka akan segera diterapkan hasilnya pada pasien di rumah sakit distrik yang memiliki stadium dan jenis tumor yang sama dan memiliki usia yang sama. Meskipun pasien uji coba tidak dapat dikatakan sebagai perwakilan pasien rumah sakit distrik dalam arti umum atau statistik. Jadi misalnya ada penelitian tentang melihat efek obat baru nih yang dikeluarkan di rumah sakit pendidikan karena basisnya untuk dipelajari dahulu, itu terapi baru untuk penyakit kanker payudara terbukti efektif dalam uji coba. Nah, apakah hasil ini juga bisa diterapkan pada fasiankes yang lain? Kalau di rumah sakit pendidikan pada rumah sakit yang lain, gitu, rumah sakit biasa, bukan rumah sakit pendidikan. Nah, itu adalah tentang generalisasi dari hasil studi. Demikian pula misalnya wanita di Amerika Serikat dan Jepang memiliki tingkat kejadian kanker payudara yang sangat berbeda dan pola makan yang sangat berbeda. Jadi resiko kanker payudara pada kedua kelompok wanita dari Amerika Serikat dan wanita dari Jepang ini sangat berbeda karena pola makannya juga sangat berbeda. Tetapi jika ada hubungan sebab akibat antara asupan lemak jenuh dan kejadian kanker payudara, kita harus berharap untuk melihatnya di kedua populasi, meskipun kekuatan mungkin dimodifikasi oleh kepentingan relatif dari faktor-faktor yang lain. Meskipun kita tahu misalnya karena ini penyebab kanker payudara adalah lemak jenuh, gitu ya, kita tahu kebiasaan makan dari Amerika dengan berbeda dengan di Jepang. Katakanlah misalnya di Amerika ini lebih banyak memakan yang berlemak, ayam, atau mungkin yang memang banyak lemaknya, junk food dan sebagainya lah ya. Sedangkan di Jepang itu lebih banyak makan jenis sayur-sayuran gitu. Tentunya ini akan mempengaruhi terhadap generalisasi hasil karena tidak sama tipikal dari populasi di Amerika Serikat, wanita di Amerika Serikat dengan wanita di Jepang. Jika kita membaca uji klinis terapi obat baru yang digunakan untuk depresi berat di pusat pengajaran terkenal, kita tidak boleh menerapkan hasilnya pada pasien dalam praktik umum secara tidak kritis ya, karena ini terapi obat ini yang digunakan untuk depresi dengan diagnosis depresi berat di pusat pengajaran tertentu ya, tapi pada tempat yang lain itu tidak bisa langsung diadopsi ya karena berbeda.
bahkan dengan diagnosis yang sama, kemungkinan besar berbeda, misalnya dalam tingkat keparahan dan durasi penyakit, dari yang ada di pusat pengajaran dan efek terapi mungkin berbeda pada pasien rawat inap dan pasien rawat jalan, gitu ya. Berbicara tentang generalisasi dari hasil studi. Secara umum, kesulitan menerapkan hasil dari satu kelompok subjek ke kelompok lain akan minimal untuk masalah fisiologi dasar dan genetika, dan maksimal untuk efek di mana aspek budaya dan psikososial dominan. Generalisasi hasil penting untuk semua studi yang dibahas dalam bab-bab berikutnya ini, di mana generalisasi dari populasi berisiko tinggi ke populasi umum adalah masalah utama. Nah, teman-teman, tadi setelah kita berbicara tentang generalisasi hasil, kita masuk ke bagian yang kelima. Kategori yang kelima dari 7 kategori tadi ya, 7 kategori di atas yang sudah disampaikan lebih awal. Tentang comparison of the result with other evidence. Perbandingan hasil penelitian ini dengan bukti-bukti lain. Ketika kita telah membuat penilaian kritis terhadap bukti yang disajikan oleh satu penelitian, menilai validitas internal sampai pada penilaian yang beralasan baik itu apakah hasil penelitian konsisten dengan hubungan sebab dan akibat, mengeksplorasi validitas eksternal penelitian sampai pada keputusan seberapa jauh hasil dapat digeneralisasi dari luar subjek yang berpartisipasi dalam penelitian. Maka sekarang dapat beralih ke masalah membandingkan hasil penelitian khusus ini dengan bukti dari penelitian lainnya. Berdasarkan bukti dari penelitian lain, maka akan dibuat perbandingan dengan pertanyaan yang spesifik. Dalam membandingkan hasil penelitian tertentu dengan penelitian lain, kami akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ada 4 pertanyaan ini. Jadi sudah masuk nih ke 20 pertanyaan nih. Kalau kita tadi di awal, critical appraisal ini ada 5 komponen utama yang itu masuknya ada 20 pertanyaan, tapi ada 2 tambahan tadi ya untuk penambah critical appraisal-nya. Sehingga ada 7 kategori. Soal utamanya adalah di 5 kategori dengan 20 pertanyaan. Pertanyaan yang ke-17. Apakah hasilnya konsisten dengan bukti lain, khususnya bukti dari studi dengan desain studi yang serupa atau lebih kuat, jadi dengan penelitian yang lain ya. Lalu, apakah total bukti menunjukkan suatu kekhususan? Apakah hasilnya masuk akal dalam hal mekanisme biologik? Jika efek utama ditampilkan, apakah itu koheren dengan distribusi paparan dan hasilnya? Nah, seperti apa teman-teman untuk mengulik-ulik 4 pertanyaan ini? Kita lihat ya. Tentang konsistensi, ini yang pertama sekali ya, tentang konsistensi. Konsistensi dengan penelitian lain adalah karakteristik yang penting yang digunakan dalam penilaian bahwa suatu asosiasi adalah kausal. Harus konsisten. Dapat dikatakan konsisten apabila hubungan tersebut telah diamati dalam sejumlah studi yang berbeda, sudah diulang-ulang gitu ya studinya, penelitiannya, yang masing-masing secara individual menunjukkan penjelasan kausal. Jadi semuanya memang ada hubungan kausal gitu, sebab akibat. Dan yang memiliki variasi yang cukup dalam metodologi dan populasi studinya. Hal tersebut agar memastikan bahwa tidak mungkin bias yang sama atau faktor pembaur berlaku di semua studi. Gitu ya. Jadi dengan konsisten ini, karena satu studi nggak mungkin ada bias yang sama dengan studi yang lainnya gitu ya. Dengan konsisten ini berarti hasil yang didapatkan ini relevan sama dengan penelitian-penelitian lain yang sudah dilakukan. Itu konsisten. Kurangnya konsistensi menentang kausalitas, tetapi penilaiannya juga harus hati-hati kegagalan untuk menemukan asosiasi dalam studi yang terbatas dalam metodologi dan ukurannya, sehingga memiliki kekuatan yang sangat kecil untuk mendeteksi adanya asosiasi. Jika ada, tidak ada nilainya. Ketika hasil baru dan kontroversial yang diterbitkan lemah, dirancang dengan buruk, dan studi kecil yang tidak menunjukkan hubungan sering disajikan untuk membantahnya. Studi ini harus diperiksa dengan pendekatan kritis yang sama seperti yang diterapkan pada aslinya. Contoh kasusnya,
Konsistensi hasil antara studi yang masing-masing secara individual tidak memuaskan, bernilai kecil, seperti konsistensi antara studi yang semuanya menderita cacat desain yang sama. Misalnya, sulit untuk menilai pengaruh pemeriksaan payudara sendiri dalam menghasilkan diagnosis dini kanker payudara dari studi observasional. Karena wanita yang melakukan pemeriksaan sendiri cenderung memiliki banyak karakteristik lain yang dapat mengarah ke mereka ke diagnosis tumor lebih awal. Sebuah meta-analisis dari studi tersebut telah dilakukan tetapi masih terbuka untuk penjelasan alternatif pembaur karena faktor lain yang terkait dengan diagnosis sebelumnya. Jadi untuk screening dini kanker payudara, exposure-nya adalah sadari pemeriksaan payudara sendiri. Di mana kalau ini dilakukan sendiri oleh subjek dalam penelitian, maka akan berbeda-beda melakukan sadarinya. Satu hal misalnya, pada wanita yang rutin melakukan sadari, maka tangannya ini yang periksa ini itu lebih sensitif terhadap benjolan. Karena dia tahu period sebelumnya, katakanlah bulan sebelumnya seperti apa, lalu berganti bulan ini seperti apa, dan seterusnya. Dia akan lebih sensitif dibandingkan dengan perempuan yang baru memulai sadari ketika diminta dalam penelitian. Nah, itu akan berbeda hasilnya. Berikutnya adalah di comparison of the result with the other evidence, itu adalah setelah tadi kita bahas tentang konsistensi, tentang spesifisitas. Tadi juga sudah kita sempat singgung ya, spesifisitas. Spesifisitas ini berhubungan erat dengan konsistensi. Apakah perbedaan hasil antara dua studi ditafsirkan sebagai inkonsistensi atau spesifisitas, tergantung pada apakah perbedaan tersebut diantisipasi oleh hipotesis yang dibuat sebelum perbandingan dibuat. Nah, inkonsisten atau spesifik. Jika tidak diantisipasi sebelumnya, tetapi mekanisme yang masuk akal dapat ditemukan atau jika perbedaan itu sendiri ditemukan secara konsisten, maka hipotesis dapat dimodifikasi untuk memperhitungkan kekhususan atau spesifisitas yang telah ditunjukkan. Hal ini menciptakan hipotesis baru yang harus dinilai oleh studi independen lebih lanjut. Jadi ketika kita berbicara tentang konsisten, baru kita berbicara tentang spesifik. Ya, artinya memang hipotesis tersebut spesifik untuk menghasilkan outcome. Contoh kasusnya, gangguan kongenital spina bifida dan anencephalus. Spina bifida itu tidak adanya cekungan di tulang belakang ya, dan anencephalus tidak adanya tulang tengkorak. Memiliki fitur embriologi dan epidemiologi, dan kejadian keduanya dapat dicegah dengan asam folat gitu ya. Sebenarnya bisa dicegah dengan asam folat karena merupakan bentuk kelainan kongenital. Namun obat anti epilepsi asam valproic menunjukkan hubungan yang kuat dan tampak spesifik terhadap kasus spina bifida dan tidak menyebabkan tambahan kasus anencephalus. Jika hal ini tidak disebabkan oleh bias observasi, maka hal tersebut menunjukkan efek spesifisitas. Jadi sudah spesifik. Satu exposure dengan satu outcome. Padahal keduanya, katakan spina bifida dan anencephalus ini sama-sama kelainan kongenital yang disebabkan karena kekurangan asam folat. Tapi setelah diobserv lagi, diamati, diteliti, maka spina bifida ini itu terdapat hubungan yang kuat dan spesifik dengan pemberian asam folat. Tapi tidak demikian pada bayi baru lahir dengan anencephalus gitu. Jadi sehingga untuk hal ini adalah spesifik gitu ya, asam folat mencegah spina bifida. Berikutnya teman-teman, dalam variabel yang kelima, tadi konsistensi, lalu spesifik, dan plausibilitas atau masuk akal gitu ya. Plausibilitas mengacu pada asosiasi yang diamati yang dapat dipahami secara biologis berdasarkan pengetahuan saat ini terhadap kemungkinan mekanisme. Plausibility of biologic of plausibility gitu ya.
Mempertimbangkan plausibilitas bermanfaat terutama karena hal tersebut dapat mengindikasikan adanya kemungkinan faktor bias atau faktor confounding yang harus dipertimbangkan. Contoh pada interpretasi asosiasi positif antara pembelian es krim dengan kejadian tenggelam di Summer Holiday Resort, pertimbangan plausibilitas kejadian tersebut akan mengarahkan pada kemungkinan adanya faktor confounding. Namun bias terdapat hasil pengamatan baru yang dramatis yang mendahului pemikiran pengetahuan biologi saat ini dan rendahnya plausibilitas menunjukkan kurangnya pengetahuan biologis daripada kesalahan dalam observasi. Jadi dalam observasi nggak ada kesalahan, tapi pengetahuan dia tentang biologiknya, biologic of plausibility, gitu ya, masuk akal, perubahan biologis yang masuk akal. John Snow mencegah kolera sejak efektif di London 25 tahun sebelum isolasi kuman kolera. Jadi sudah dilakukan lebih dahulu oleh John Snow. Percival Sut menunjukkan hubungan kausal antara jelaga dan kanker skrotum 150 tahun sebelum zat karsinogen. Nah, itu jadilah masuk akalnya atau plausibilitasnya harus bisa dijelaskan. Nilai paling penting dari konsep plausibilitas ini adalah untuk menekankan jika terdapat asosiasi yang tidak sesuai dengan pengetahuan mekanisme biologik yang ada, maka jadi jika nggak sesuai nih antara mekanisme biologik dengan outcome-nya. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengklarifikasi, meneliti ulang berarti maksudnya. Hal tersebut tidak harus menyebabkan penundaan pengambilan tidak menyebabkan penundaan pengambilan tindakan jika bukti terhadap kejadian kausalitas yang cukup kuat, gitu ya. Kalau memang ada bukti yang cukup kuat ya tidak perlu melakukan studi ulang, gitu. Yang kelima tentang koherensi ya. Yang kelima dari kategori yang kelima pula ya. Sebuah asosiasi atau hubungan dinyatakan koheren jika asosiasi tersebut sesuai dengan kondisi secara umum, distribusi, pajanan maupun kejadian yang dikaji. Jadi kalau hasilnya ini common, umum lah dengan informasi yang ada di luaran sana, berarti dia koheren, simpelnya seperti itu. Jadi jika kejadian kanker paru disebabkan oleh merokok, jumlah kejadian kanker paru pada populasi dan periode waktu yang berbeda harus berhubungan dengan jumlah merokok pada populasi tersebut pada waktu yang relevan pada periode sebelumnya. Konsep koherensi memiliki beberapa keterbatasan. Diasumsikan pajanan dan kejadian sama pada populasi yang berbeda, hanya berlaku jika proporsi kejadian yang disebabkan pajanan tinggi dan frekuensinya cukup banyak. Jika proporsi kejadian penyakit kecil, pengaruh faktor lain yang overwhelming dan menyebabkan pola keseluruhan menjadi inkonsisten. Perbandingan pajanan seperti merokok pada negara lain atau kategori umum penyakit kanker paru mungkin tidak cukup mencatat perbedaan dalam tipe-tipe merokok dan jenis-jenis kanker paru. Contoh kasusnya. Dulu disampaikan bahwa kasus cacat tabung saraf itu disebabkan oleh kandungan teratogenik pada kentang yang rusak. Jadi kentang yang rusak dulu dianggap banyak mengandung teratogenik, sehingga itu menyebabkan meningkatnya kasus cacat tabung saraf. Jumlah kejadian cacat tersebut tinggi di Irlandia dan asosiasi yang kuat dengan kelompok sosial rendah ditemukan. Dengan argumen populasi tersebut memiliki tingkat konsumsi kentang yang tinggi. Namun juga disampaikan bahwa kejadian tersebut umum terjadi di Taiwan dan juga lebih umum terjadi pada kelompok miskin walaupun konsumsi kentang lebih tinggi pada kelompok usia yang lebih atas. Jadi untuk menyebabkan cacat tabung saraf ini fenomenanya lebih banyak pada kelompok usia miskin. Padahal untuk kentang sendiri yang dinilai tadi mengandung teratogenik, lebih tinggi konsumsinya pada sosial yang lebih atas. Nah, teman-teman, kita sudah menyelesaikan 5
kategori dalam melakukan critical appraisal, di mana 5 ini yang wajib ya karena mengandung 20 pertanyaan. Dan ini adalah yang keenam untuk tambahannya dalam melakukan critical appraisal, yaitu tentang assessing causal relationship and making decision ya. Untuk mengakses, menilai hubungan sebab akibat dan membuat keputusan, making decision. Seperti apa? Penilaian hubungan sebab akibat dan membuat keputusan. Metode umumnya mengarahkan pembaca untuk menilai bukti tertulis, pengalamannya, dan pengalaman koleganya. Nah, sistemnya adalah kerangka kerja dan masalah tertentu pada masing-masing subjek akan relatif mempengaruhi kepentingan pada berbagai aspek pada sebuah proses. Contohnya, suatu masalah adalah masalah kecil bagi subjek tersebut, tapi menjadi masalah besar pada subjek yang lain, ya, karena menjadi subjektif. Kualitas internal, apakah bukti yang diberikan dalam penelitian ini mendukung hubungan sebab akibat? Jika ya, apa dalam hubungan ini agen penyebab outcome dan populasi berlaku? Jika tidak, apakah ada penjelasan lain tentang hasil pengamatan tersebut? Skema tersebut ini merupakan hasil studi hubungan kausal putatif sehingga wajib bertanya apakah dalam penelitian ini mendukung hubungan kausal. Hal tersebut berkaitan dengan validitas internal dan validitas eksternal dari studi dan hubungannya dengan bukti-bukti yang lain. Bila kita menilai bahwa bukti tersebut mendukung hubungan kausal, seharusnya dapat memperkuat dengan menjawab pertanyaan apakah dalam hubungan ini agen kausal, outcome, dan populasi berlaku. Bila jawaban negatif, maka membutuhkan jawaban dari pertanyaan apakah ada penjelasan lain untuk hasil pengamatan ini. Nah, jika menemukan hasil yang di luar dari hipotesis ya, yang negatif, jawabannya harus menjelaskan dan tidak melebar karena merupakan fakta untuk berargumen. Jika menolak penjelasan kausal, kita harus dapat membuat hipotesis alternatif. Spesifikasi hipotesis alternatif atau hipotesis membantu melihat kelemahan bukti yang ada dan mengalahkan cara mencari informasi yang lebih baik. Yang terakhir teman-teman, variabel yang dilakukan untuk melakukan critical appraisal atau telaah kritis. Some further applications of the assessment of causality. Bagaimana pengaplikasian lebih lanjut dalam melakukan penilaian assessment of causality terhadap hubungan sebab akibat. Seperti apa? Selain hubungan kausal, ada pula hubungan yang bukan hubungan sebab akibat, data lain yang dapat dipertimbangkan, sehingga konsep ini perlu menjawab beberapa pertanyaan yang membantu. Asosiasi dapat berguna bahkan jika bukan kausal. Nah, bila menentukan adanya hubungan, meski bukan hubungan sebab akibat atau hubungan kausal, mungkin dapat menjadi informasi yang berharga. Jadi tetap itu bermanfaat ya, walaupun dia bukan hubungan kausal. Khususnya diagnosis yang independen pada hubungan yang terlihat bukan merupakan hubungan kausal. Diagnosis ditegakkan dengan pemisahan subjek berdasarkan kondisi patologis tidak mengalami penyakit tersebut. Dilihat dari ciri kondisinya, maka secara relevan termasuk pada bagian hubungan sebab akibat. Gejala, tanda, kelainan yang diukur oleh laboratorium menghasilkan mekanisme kausal yang sama untuk menghasilkan penyakit. Meskipun demikian, banyak prinsip secara garis besar pada bagian ini berlaku untuk konsep diagnostik, terutama bias pengamatan dan kualitas eksternal. Demikian dengan ilmu sosial yang menyelidiki hubungan antara faktor-faktor, contohnya adanya perbedaan sikap kita kepada penyedia layanan kesehatan yang berbeda kelompok sosial tanpa perlu hubungan sebab akibat, misalnya gitu ya. Kita sebagai penyedia layanan kesehatan, kemudian kita membedakan perlakuan kita, sikap kita pada kelompok berdasarkan status sosial ekonominya tanpa kita melihat hubungan sebab akibatnya. Bagaimanapun, seringkali asumsi dan penilaian tentang hubungan sebab akibat dapat ditemukan tidak jauh dari permukaan, sehingga prinsip-prinsip dalam bagian ini seharusnya membantu penilaian. Aplikasi pada studi terhadap populasi serta dalam parameter fisiologis atau biokimia. Hubungan kausal seringkali diteliti dengan melakukan perbandingan antara data pada kelompok populasi yang berbeda
Misalnya dengan melihat data insiden, kematian, dan case fatality penyakit dari statistik rutin, studi tersebut menghasilkan perbandingan antara tingkat exposure dan outcome dalam populasi, tanpa menunjukkan individu mana dalam populasi tersebut yang terlibat. Studi tersebut diantaranya adalah studi cross-sectional dan cohort, ya, karena mempertimbangkan populasi exposure dan outcome, menghasilkan perbandingan antara tingkat exposure dan outcome. Contoh kasusnya, dalam sebuah studi korelasi didapatkan hasil bahwa populasi di Kanada yang mengikuti intense programs of cervical cytology sebagai exposure-nya menunjukkan penurunan yang signifikan terkait dengan mortalitas terhadap kanker rahim ini. Jadi studi ini menerangkan bahwa studi populasi bahwa populasinya di Kanada mengikuti kegiatan intense programs of cervical cytology atau exposure. Ini terbukti menunjukkan penurunan yang signifikan dengan kejadian kanker rahim. Pada beberapa studi dibutuhkan serangkaian pengukuran yang berhubungan dengan parameter fisiologik atau biokimia. Misalnya, sebuah studi ingin melihat hubungan antara suhu eksternal dan aliran darah perifer. Kemudian dilakukan serangkaian pengukuran terhadap aliran darah perifer ini dengan memvariasikan suhu-suhu eksternalnya. Di variasi ini ganti-ganti gitu suhu luarnya. Studi yang dilakukan pada kasus ini berupa match cohort studies, di mana setiap grup dalam satu set kondisi diteliti dalam satu studi cohort. Nah, ini bagus banget ya. Sudah cohort, lalu ada match dari setiap kelompok expose dan non-expose. Satu expose, satu non-expose harus match, seperti itu. Pada saat melakukan penelitian, peneliti perlu menerapkan logical approach dalam menganalisis hubungan kausal. Ya, logical approach ini pendekatan logis dapat diterapkan tidak hanya pada suatu studi individu, namun dapat diterapkan pada epidemiologi deskriptif dan studi fisiologis, seperti pada contoh logical approach yang dapat diterapkan diantaranya asosiasi ini karena bias, confounding, atau change variation. Bagaimana fitur-fitur positif dari kausalitasnya? Nah, itulah yang harus dibahas. Aplikasi dalam merancang sebuah studi. Dalam merancang sebuah studi, peneliti dapat melakukan forward projection ke titik di mana studi yang dilakukan telah selesai dan hasil telah didapatkan. Jadi, udah memikirkan yang ke depannya dulu. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat memiliki bayangan terhadap semua possible result yang mungkin terjadi. Dengan melakukan langkah ini, diharapkan peneliti dapat mengantisipasi dan mengatasi bias, confounding, dan change variation yang mungkin terjadi dalam penelitian. Selain itu, dengan melakukan forward projection, peneliti dapat mempertimbangkan untuk menunjukkan adanya kekuatan asosiasi, dose response, atau hubungan spesifik yang mungkin diketahui saat dilakukannya penelitian. Baik, teman-teman sekalian, demikian tadi kita sudah membahas cukup banyak topik kita ya, tapi tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu jika teman-teman memerlukan lebih jauh tentang ini, teman-teman bisa membaca kembali, menyaksikan kembali video ini, membaca slide-nya, atau teman-teman bisa belajar dari sumber media pembelajaran manapun gitu ya, silakan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui bagaimana melakukan telaah kritis ini, kita dapat membuat sebuah penelitian itu yang terkendali, yang terkontrol, dan hasilnya dengan sesuai. Jangan sampai tadi di awal, curiosity kita itu, rasa ingin tahu itu terjawab dengan informasi namun keliru. Nah, penting sekali melakukan critical appraisal. Baik teman-teman, semoga bermanfaat video ini, dan jangan lupa ya untuk support terus channel ini dengan subscribe. Saya Siti Novia, SSTM EPIT PhD, pamit undur diri. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.